Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah,
kedua, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Suryo Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Manggata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur.
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya.
Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina.
Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Aluntri Sambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Aluntri Sambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Aluntri Sambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Aluntri Sambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak, dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Aluntri Sambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak.
Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah,
rumah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai.
Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik. Sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David, sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator.
Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang
remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson, di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan
Penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael.
Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.
Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya.
Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan, jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur.
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Latumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas, 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan
melakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Dirjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari pejabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur.
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Latumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun, sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur, menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya.
Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan
Rafael Aluntri Sambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Aluntri Sambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Aluntri Sambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Aluntri Sambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Aluntri Sambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya.
Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Ditjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David, sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator.
Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang
remaja David Latumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur, menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael.
Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.
Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHK memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak, dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan
melakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan, jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur.
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Latumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson, di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan
melakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah mengatakan, jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur,
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson, di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan
Penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata adik Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas, 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson, di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael.
Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan
Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak, dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya.
Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Kelayak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Kleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur, menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R.
Saat itu, kata Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas, 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan
menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya
yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru.
Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Kleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael.
Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari pejabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.
Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHK memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya, saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya.
Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan 2, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur.
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Latumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah, mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Ade Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Ade Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas, 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah. Yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson, di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban.
Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya.
Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur, menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider.
Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK M. Natsir Kongah mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban.
Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dandi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban.
Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan, deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya 2 tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Mario Dandi Satrio, 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan, lalu rekannya yakni Shane Lucas, 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH, 15 tahun, juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya, penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David.
sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun. Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak Don Vito Faurzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur.
menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Latumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu, dirinya juga membubarkan komunitas motor Blasting Rider yang beranggotakan para pegawai Ditjen Pajak. Atas ultimatum yang diberikan sang menteri, banyak yang tak setuju dengan hal tersebut hingga menyerang Sri Mulyani. Hal itu tampak dari unggahan Sri Mulyani di Instagram pribadinya pada Minggu 26 Februari 2023. Sejumlah warganet yang mengaku sebagai pegawai pajak di wilayah merasa kecewa dengan keputusan Sri Mulyani. Bahkan terdapat sebuah komentar dari akun @ptrw1319 yang menganggap Menteri Keuangan tersebut tidak adil, di mana akun itu menganggap bahwa Sri Mulyani lebih menganak-emaskan Ditjen Bea Cukai dengan memberi sindiran menyebut Menteri Keuangan itu dengan Menteri Bea Cukai. Selain itu, ada akun lain yang diduga anggota Kementerian Keuangan @gozi_f meminta agar Sri Mulyani tidak mengumbar hal tersebut ke publik, sebab hal itu akan membuat publik semakin tidak percaya dengan pegawai pajak. Kemudian ada pegawai pajak lainnya yang juga tidak terima kena imbas dari kelakuan anak seorang pegawai pajak, Rafael Alun Trisambodo. Hal itu disampaikan oleh akun bernama @abdulkh94. Seperti diketahui, Sri Mulyani membuat pernyataan keras meminta DJP agar membubarkan komunitas Blasting Rider. Bukan hanya itu, ia pun meminta pegawai pajak agar tidak hidup mewah meskipun barang mewah tersebut didapat dari uang halal. Hal itu imbas viralnya sebuah foto Dirjen Pajak Surya Utomo naik moge. Kemudian ditambah kasus PNS golongan 3 di Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo yang punya harta 56 miliar rupiah serta Harley Davidson. Di mana anak Rafael, Mario, yang kerap pamerkan harta di medsos terjerat kasus penganiayaan pada David putra petinggi GP Ansor. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, pelaku penganiayaan. Atas hal tersebut, KPK akan memanggil Rafael pada pekan ini untuk menyampaikan klarifikasi terkait asal-usul harta kekayaannya. Kabar ini disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, pada keterangannya yang dikutip oleh Tribun News pada Senin 27 Februari. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang Rafael Alun untuk mendatangi KPK pada Rabu 1 Maret 2023. Hal itu guna memberikan keterangan terkait asal-usul harta yang dimilikinya. Sebab sebelumnya PPATK mencurigai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Dari hasil analisis tersebut ditemukan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael. Transaksi yang mencurigakan itu pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK, M. Natsir Kongah, mengatakan jika PPATK sudah menyampaikan hasil analisisnya ke penegak hukum, maka sudah tentu ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Natsir menyebut PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael kepada KPK pada 2012 lalu. Namun laporan itu baru diproses setelah Rafael Alun tersandung kasus menyangkut putranya yang melakukan penganiayaan, di mana anak Rafael, Mario Dandi, dikenal suka pamer di media sosial terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Shane Lucas Rotua 19 tahun, seorang teman Mario Dandi Satrio 20 tahun, anak pejabat pajak akan membawa 2 saksi meringankan untuk diperiksa oleh penyidik. Kuasa hukum Shane, Happy SPC Hombing, mengatakan 2 orang saksi meringankan itu merupakan teman dari kliennya. Happy mengatakan dirinya hari ini ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menemui kliennya. Namun ia mengatakan belum bertemu karena di luar jam besuk. Yang melanjutkan akan bertemu oleh kliennya pada Selasa 28 Februari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelumnya aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio 20 tahun terhadap David Ozora 17 tahun di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Adi Ari mengatakan penganiayaan tersebut bermula saat teman Mario berinisial APA mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik. Setelah mendengar itu, Mario langsung mendatangi David yang saat itu berada di rumah temannya berinisial R. Saat itu, kata Adi Ari, orang tua R mendengar ada keributan di depan rumahnya dan melihat korban sudah dalam posisi tergeletak di dekat pelaku. Orang tua R langsung mendatangi dan melerai, selanjutnya membawa D ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan dibantu oleh security kompleks. Lalu pelaku berhasil ditangkap oleh security kompleks dan diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk diperiksa. Adi Ari menyebut saat ini Mario telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, yang dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan dengan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidi pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain, yakni teman Mario bernama Shane Lucas 19 tahun, yang berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut. Ia dikenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidi pasal 351 KUHP. Dalam kasus ini, Shane disebut berperan mengiyakan ajakan Mario untuk menemaninya dengan tujuan akan memukuli korban. Saat peristiwa terjadi, Shane disebut justru membiarkan terjadinya aksi kekerasan dan tidak berupaya mencegah, yang bahkan juga mencontohkan sikap tobat atas permintaan Mario agar ditirukan oleh korban. KPK berencana memanggil Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret pada pekan ini. KPK akan mengklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengendus adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Hal itu berdasarkan hasil analisis PPATK terhadap harta kekayaan milik Rafael. Hasil analisa PPATK terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo pun telah disampaikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung. Ketua Humas PPATK Muhammad Natsir Kongah mengatakan PPATK sudah menyerahkan hasil analisa terkait transaksi mencurigakan Rafael Alun Trisambodo kepada KPK pada tahun 2012 lalu. Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenko menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Kristilano David Ozora yang merupakan anak dari pengurus pimpinan pusat GP Ansor Jonathan Latumahina. Pelaku bernama Mario Dandi Satrio yang merupakan anak dari penjabat eselon 3 yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Alun Trisambodo. Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu. Selain itu, harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Jumlah ini 4 kali lipat dari harta kekayaan bos Rafael atau Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Surya Utomo yang hanya sebesar 14 miliar rupiah. Bahkan harta 56 miliar milik Rafael tersebut hanya lebih rendah 1,9 miliar dari harta Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang mencapai 58 miliar rupiah. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Direktur Jenderal Dirjen Pajak Surya Utomo untuk melakukan klarifikasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait jumlah harta kekayaan yang dimiliki. Instruksi tersebut disampaikan Sri Mulyani imbas dari beredarnya foto Surya Utomo sedang menaiki motor gede atau moge bersama klub motornya. Sri Mulyani berujar saat itu Surya Utomo mengabadikan gambar bersama dengan klub motor yang merupakan para karyawan pajak yang mencintai motor besar. Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani meminta kepada Dirjen Pajak Surya Utomo untuk membubarkan klub motor besar tersebut. Sebab menurutnya kondisi tersebut telah menimbulkan penilaian negatif dan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor, David Ozora. David dianiaya Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Dijen Pajak.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, yang tak lain ayah dari Mario Dendi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebutkan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada jumlah harta yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara itu, Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK, pada 31 Desember 2021, ayah Mario Dandi, Rafael, memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan jabatan eselon 3 yang diemban. Terlebih dilihat dari catatan, kebanyakan harta Rafael merupakan aset. Selain itu, Pahala mengungkap ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Meski begitu, pihaknya tidak merinci harta apa saja yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Namun, ia akan memeriksa lebih detail baik nama Rafael, nama anak dan istrinya, termasuk kemungkinan adanya harta yang menggunakan nama dari keluarga lain. Pahala juga menambahkan bisa saja harta yang tidak dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Untuk itu, KPK akan segera menelisik harta kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu, Saudara Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui staf khusus Kemenkeu, Justinus Prastowo mengatakan deretan mobil mewah yang dipamerkan Mario Dandi Satrio, anak Rafael Alun Trisambodo, sudah dilaporkan ke penyidik, termasuk Jeep Rubicon yang ternyata menunggak pajak. Sejumlah fakta terkait penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora oleh Mario Dandi terungkap. Dalam video penganiayaan yang kini viral, Mario Dandi rupanya sempat melakukan selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh pesepak bola Cristiano Ronaldo. Namun dalam perkembangan terbaru kasus ini, Mario Dandi rupanya menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada korban. Mario Dandi diketahui secara sadar melakukan aksi penganiayaan terhadap David di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari malam. Sebelum menganiaya, Dandi terlebih dahulu memerintahkan David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun hal ini tak dapat dilakukan oleh korban, pasalnya David hanya sanggup menyelesaikan sebanyak 20 kali push up. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Arisya mengungkapkan, dari keterangan tersangka, korban kemudian diminta melakukan sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh teman Dandi, Shane Lucas. Lantaran David tak dapat melakukannya, Dandi pun memintanya untuk mengambil posisi push-up. Saat inilah aksi keji penganiayaan Dandi terhadap David dilakukan, mulai dari menendang hingga menginjak kepala korban. Selesai melakukan penganiayaan secara bertubi-tubi bahkan membuat David terkapar tak berdaya, Dandi melakukan selebrasi siu ala pesepak bola Cristiano Ronaldo. Selebrasi ini juga sempat terekam dalam video penganiayaan yang belakangan tengah viral. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu informasi yang menyebut kekasih Mario Dandi yakni AGH mendapat perlakuan tidak baik dari korban yang merupakan mantan kekasihnya. Polisi menyatakan peristiwa ini diprovokasi oleh teman Dandi yang berinisial APA. Dalam video, Mario Dandi secara sesumbar menyatakan tak masalah bila dilaporkan. Namun kini Mario Dandi telah menyesali perbuatannya dan menyatakan ingin meminta maaf kepada David. Meski begitu, permintaan maaf tersebut belum dapat dilakukan Dandi, mengingat dirinya masih menjalani proses hukum. Pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina yang juga merupakan ayah dari David Ozora 17 tahun, menegaskan tak ada kata damai dalam kasus penganiayaan yang menimpa putranya. Pihaknya seolah tak merasa puas dengan ditetapkannya dua tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut.
Adapun 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Mario Dandi Satrio 20 tahun sebagai pelaku penganiayaan lalu rekannya yakni Shane Lucas 19 tahun. Pihak Jonathan menginginkan kekasih pelaku berinisial AGH 15 tahun juga turut mempertanggungjawabkan kasus ini. Hingga kini AGH masih berstatus menjadi saksi saat diperiksa oleh pihak yang berwajib. Jonathan mengaku pihaknya telah mengantongi bukti kuat keterlibatan AGH dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan putranya koma ini. Jonathan pun menyebut akan ada kejutan baru terkait keterlibatan kekasih Mario Dandi tersebut. Lebih lanjut, dalam utas di akun Twitternya tersebut, Jonathan juga turut menyampaikan kabar mengenai kondisi terkini David. Kondisi David, kata Jonathan, kian membaik namun belum sadar hingga saat ini. Sebelumnya penganiayaan ini diketahui bermula dari sebuah aduan soal tindakan kurang menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada AGH. AGH pun dituding menjadi otak dari kasus tersebut. Namun kuasa hukum AGH mengata Toding Alo membantah kliennya dituding sebagai otak kasus penganiayaan tersebut. Mengata menyampaikan bahwa kliennya tak menyuruh Mario untuk menganiaya David. Sehingga ia membantah jika kliennya justru disebut sebagai otak maupun provokator. Menurut Mangata, AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tak melakukan kekerasan. Yang menjelaskan sebelum penganiayaan tersebut terjadi, siswi kelas 10 tersebut dijemput oleh Mario dan tersangka Shane pada saat pulang sekolah. Menurutnya saat itu AGH hanya ingin mengambil kartu pelajar yang kala itu dibawa oleh David. Hal ini juga bisa dikonfrontir oleh kesaksinya atau tersangka Shane yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Harta kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak yang anaknya terlibat penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, satu persatu mulai terkuak. Ternyata Rafael memiliki rumah mewah yang berada di sejumlah kota. Bahkan mobil yang dikendarai juga disebut bergonta-ganti. Sebagai anggota Dirjen Pajak, Rafael tercatat memiliki harta mencapai 56 miliar rupiah. Harta tersebut bahkan hanya selisih 1,9 miliar rupiah dengan Sri Mulyani. Selain memiliki harta yang fantastis, Rafael Alun juga memiliki rumah properti di sejumlah daerah. Rafael tercatat memiliki rumah mewah di Manado yang dibelinya pada tahun 2009 lalu. Ia juga memiliki rumah mewah lainnya yang berlokasi di Yogyakarta. Meskipun rumahnya terbilang mewah, pajak bumi bangunan atau PBB yang ada di Manado hanya berkisar 300.000 per tahun. Lurah setempat Don Vito Faurzani menyebut murahnya PBB tersebut lantaran Rafael belum mengganti nama antara pemilik lama dan baru. Sementara bangunan rumah di Yogyakarta juga mewah dan lebih megah ketimbang tetangganya. Sugiarto selaku pengurus RT setempat mengatakan lahan tempat rumah Rafael dibeli pada kisaran tahun 2016 lalu. Namun setelah dilakukan perombakan, Rafael dan keluarga jarang berkunjung terkecuali ada acara. Mereka yang datang ke rumah langsung masuk ke dalam dan berganti-ganti mobil. Namun ia tak dapat memastikan siapa yang keluar masuk rumah tersebut. Rumah megah nan mewah milik istri Rafael Alun berada di Kelurahan Keleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Diketahui harta kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan publik setelah sang anak Mario Dandi menjadi tersangka penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Mario disebut sering menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Pasca kasus itu viral, diketahui banyak harta milik Rafael yang tidak dilaporkan ke KPK sehingga tak tercantum dalam LHKPN. Rumah mewah milik istri Rafael Alun tersebut tampak megah dan layaknya istana. Sentuhan Yunani tampak dari pilar di pendopo rumah. Pagarnya terdiri dari beton dan besi dengan halaman yang sangat luas. Diperkirakan luas rumah tersebut sebesar 500 meter persegi. Sebuah lampu antik terpasang di pendopo dan di bawahnya terdapat tempat duduk dari batang kayu. Terdapat taman di beberapa titik rumah yang dilengkapi dengan rumput dan bunga. Rumah itu boleh dimasuki dari arah lain. Di situ terdapat sebuah pintu yang lebih tinggi dan di dalamnya terdapat beberapa hiasan patung. Diberitakan sebelumnya, rumah mewah tersebut memiliki nilai pajak yang sedikit janggal karena hanya Rp300.000 per tahun.
Hal tersebut diketahui dari Lurah Kelurahan Keleak, Don Vito Forzani. Don Vito mengatakan hal itu bisa terjadi karena belum adanya pergantian nama antara pemilik rumah lama dengan pemilik rumah yang baru. Don Vito menambahkan jika menurut taksirannya nilai pajak rumah tersebut semestinya lebih dari Rp300.000. Meski begitu ia tak mau menyebutkan nominalnya karena Bapenda lebih berwenang. Sementara itu Ketua Lingkungan 5 Desi Siwu menuturkan seharusnya pemilik baru langsung melapor ke Bapenda ketika pembelian rumah sehingga nilai pajak bisa segera disesuaikan. Pihaknya menambahkan rumah itu tercatat atas nama Erni Torondek atau istri Rafael Alun, sedangkan pemilik lama bernama Rasid. Keluarga Rafael membeli rumah tersebut pada 2009 dan membangunnya pada 2011. Desi menambahkan rumah besar dan megah itu dijaga oleh 2 orang, sedangkan Erni juga jarang berada di rumah tersebut. Saat ini kami berada di Kelurahan Keleak, di Kecamatan Malalayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina, dan oleh karena penganiayaan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis sebuah ultimatum atau pernyataan tegas terkait pelarangan hidup mewah terhadap pegawai pajak. Selain itu dirinya juga membubarkan komunitas